أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Khair yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak memuji Allah atas kemudahan dan kelimpahan keimanan di hati kita, serta kemudahan bagi kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di suatu jalan yang di sana dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan masjid itu adalah taman dari taman-taman surga nantinya di hari kiamat kelak. Maka sejatinya ketika kita menghadap ke rumah Allah, kita ikhlaskan niat kita bahwasannya kita di sini ingin bertemu dengan Allah, bukan hanya sekedar melepaskan tanggung jawab atau kewajiban saja. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah dan seluruh penduduk langit bersalawat kepadanya. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka yang di langit pun akan bersalawat kepada kita. Yang bersalawat satu kali, maka dia akan bersalawat atau akan mendapatkan salawat 10 kali dan terus berkali lipatnya. Dan salawat ini terhitung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Dan ana ingatkan untuk kita semua, hendaklah memperbaiki ketakwaan kita, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini sudah memiliki bocoran. Ada Al-Quran, ada hadis. Sampai-sampai di akhir kehidupan Nabi, beliau mengatakan, "Aku tinggalkan kalian di atas putih, yang mana malam harinya seperti siangnya." Jadi tidak ada lagi dalam agama Islam ini sesuatu yang gelap, yang tidak diketahui hukumnya, yang sudah jelas perkaranya. Allah sudah turunkan, kemudian Nabi sudah sampaikan, ya. Kemudian para ulama pun juga sudah menjelaskan secara turun-temurun, dan ini adalah warisan para nabi. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dalam hal agama yang tidak ada tuntutannya dalam Al-Quran, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, bahkan para ulama tidak pernah menjelaskan hal tersebut, maka sejatinya dia sudah melakukan perkara yang diada-adakan. Dan segala perkara yang diada-adakan, maka tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan dosa dan dilipat gandakan dengannya. Bahkan para ulama mengatakan, mereka yang melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan, maka sejatinya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat atas risalah kenabian. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pada malam hari ini kita akan membahas sedikit, ya, suatu amalan,
suatu penyakit kronis yang diderita atau dimiliki oleh seluruh manusia. Nabi SAW mengatakan dengan jelas dalam hadis yang mudah difahami, bahkan diibaratkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwasannya dalam setiap tubuh seseorang itu ada satu gumpal, yang mana ketika gumpalan tersebut sehat, maka seluruh tubuhnya akan sehat. Tapi ketika gumpalan tersebut rusak, sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya akan sakit. Ya, bahkan dalam hal medis pun seperti itu juga berlaku. Hal ini dinamakan sebagai hati. Ketika hati seorang itu sehat, maka organ yang lain dalam tubuhnya pun akan sehat. Tapi ketika hatinya sakit, maka akan menimbulkan banyak penyakit yang akan muncul dalam dirinya. Begitu juga dalam Islam. Ketika hati seorang muslim itu sehat, maka dia akan mudah dalam mengerjakan amalan-amalan ketaatan. Dia akan mudah dalam berzikir. Dia akan senang dalam membaca Al-Quran. Dia akan senang dalam bersedekah. Dia akan senang dalam berbuat kebaikan kepada muslim yang lain. Tapi ada hati-hati dari umat ini yang waliyadzubillah sampai dalam kategori mati. Contoh hati yang mati adalah hatinya tidak menerima kebenaran. Hatinya enggan mendapatkan nasihat. Hatinya membawanya jauh dari agama Allah. Hatinya enggan bersentuhan dengan Al-Quran. Hatinya enggan melakukan suatu kebaikan. Hatinya menolak untuk berzikir kepada Allah. Bahkan sampai meremehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, ada hati yang sedang sakit, yang mana orang tersebut menjalankan ketaatan, tapi di sisi lain dia juga melakukan kemaksiatan. Di lain waktu dia bisa mengerjakan salat, tapi di lain waktu dia futur dan dia tinggalkan salat. Di lain waktu dia bisa membaca Al-Quran, tapi di lain waktu dia tinggalkan Al-Quran secara keseluruhan. Di waktu yang lain dia bisa beristighfar, meminta ampun kepada Allah, tapi di sisi lain dia dengan berani berbuat kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati yang seperti inilah ya, yang bisa menghantarkan seseorang kepada dua hal. Apakah kebaikan dunia dan akhirat yang akan dia dapat, ataukah kebaikan atau keburukan dunia akhirat. Dan salah satu penyakit yang paling kronis yang ada di setiap tubuh manusia, di setiap jiwa manusia, adalah penyakit hasad. Ya. Hasad itu adalah penyakit yang letaknya di hati. Semua orang memiliki hal itu. Ada banyak sekali para ulama menjelaskan terkait definisi hasad. Ada yang mengatakan keadaan orang yang hasad itu cukuplah bagi dia menginginkan ya, hilangnya nikmat dari orang lain. Ya. Dia menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain tersebut akan hilang dari mereka. Atau bahkan cukup dikatakan seseorang itu melakukan hasad jika dia tidak suka melihat orang lain punya kesenangan. Ya, ada orang-orang yang mungkin masih jomblo, ya, lihat temannya biasa-biasa saja, tapi nikah sama ya perempuan yang cantik, muncul iri. Orang kayak ngono kok bisa dapat wanita cantik? Aduh, ya, ini sudah muncul hasad, ya. Atau bahkan waliyadzubillah, ini baru tidak suka ketika orang itu apa? Ya, melihat kebaikan pada orang lain. Tingkatan yang berikutnya adalah ketika dia sudah tidak suka, kemudian dia ingin nikmat tersebut hilang dari dia, atau bahkan akhirnya dia yang mendapatkan nikmat tersebut. Ya, mungkin banyak orang yang melihat ya di internet itu perkataan yang mengatakan kutunggu jendamu, ya, kutunggu dudamu, waliyadzubillah. Ya,
Itu karena apa? Karena keinginan, kecemburuan seseorang melihat pasangan yang sempurna dari milik orang lain. Ini sudah bentuk iri. Ada orang ya mendapatkan atau mungkin bisa bangun rumah, ada orang mungkin bisa beli tanah. Bukan akhirnya dia mengatakan, alhamdulillah saudaraku bisa bangun rumah sekarang. Alhamdulillah karena usahanya, doanya, dia bisa membeli kendaraan yang dia mau. Ya. Tapi justru apa dalam hatinya? Ya, dia bisa beli ini. Kenapa saya enggak? Ya. Dia tidak mendoakan saudaranya, tapi justru malah sinis, malah perasaan dengki. Dan perasaan ini ada di setiap tubuh manusia. Dalam hal yang kecil ataupun yang besar. Seorang anak ya diberikan kakaknya 10.000, adiknya 5.000. Adiknya ngedumel. Ya, orang tuaku lebih sayang kakak. Ya. Harusnya yang kecil yang banyak jajannya. Ini sudah apa? Perasaan iri dan dengki, bahkan dari anak kecil. Ya, apalagi hal tersebut bisa menjangkit para ulama. Bukan hanya orang-orang awam, bukan hanya orang-orang yang baru belajar, tapi bahkan orang yang sudah lama belajar pun bisa terjangkit penyakit ini. Maka para ulama bahkan mengatakan penyakit ini itu adalah penyakit bawaan lahir yang dimiliki oleh semua manusia, dan yang bisa menghilangkannya adalah mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekedar tidak suka dengan nikmat orang lain, kemudian sampai berikutnya kepada ingin nikmat tersebut hilang dari orang lain. Ya. Atau bahkan bukan hanya tidak suka, bukan hanya ingin nikmat itu hilang, hanya sekedar kita ingin orang lain itu terus berada di bawah kita. Kita mungkin menjadi orang yang sudah sukses, kita punya pangkat, kita punya kedudukan, kita nggak mau orang lain ini bisa mengambil kedudukan kita, atau bisa sama di kedudukan kita, atau dia bisa mau sukses. Ya. Ini salah satu bentuk dengki, salah satu bentuk penyakit hati, yaitu hasad. Maka ini penyakit yang kronis sekali, penyakit yang kalau tidak diobati maka efeknya akan jangka panjang, ketidakbahagiaan dunia, kemudian kesengsaraan di akhirat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya mengambil pembelajaran. Iri, dengki, hasad, ini adalah dosa pertama kali yang dilakukan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga dan menjadi makhluk yang kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan dia untuk bersujud kepada Adam, tapi dengan keagungannya, dengan keangkuhannya, dia mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, kenapa aku harus sujud kepada Adam, sedangkan aku itu lebih baik daripada Adam? Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dia dari tanah liat. Ya. Awalnya karena keirian. Ya, iblis diciptakan tidak ada yang sujud kepada iblis. Kenapa ada manusia yang terbuat dari tanah liat? Ya. Kemudian apa? Allah perintahkan semua malaikat, semua penduduk langit untuk sujud kepada Adam, dan tidak kepada dia. Dari rasa irinya, dari rasa dengkinya muncullah satu sifat berikutnya, yaitu rasa sombong, merasa dirinya lebih baik, yang dengan hal tersebut terjadilah kesengsaraan baginya. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah penyakit yang berbahaya ini. Dan dari penyakit ini pula, ya, nantinya seseorang bisa terkena ain. Ya. Ain adalah suatu pandangan keburukan. Ketika ada orang melihat nikmat yang dimiliki orang lain, kemudian dengan hatinya dia menginginkan nikmat tersebut hilang, inilah ain. Maka bisa jadi tanpa ada apa-apa, hartanya hancur,
kendaraannya rusak, atau bahkan sampai bisa membuat orang lain itu meninggal. Makanya seorang muslim ketika keluar dari rumahnya hendaknya selalu mengucapkan doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, dengan namamu aku bertawakal kepadamu, yang tiada kemampuan, yang tiada kekuatan kecuali milikmu. Kemudian dirutinkan juga dengan membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin la'amah. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna dari gangguan syaitan dan segala musibah, dan dari pandangan-pandangan yang akan membuatku sengsara. Kita rutinkan doa seperti itu karena kita tidak tahu, bukan hanya orang yang kita kenal saja, bukan hanya yang dekat dengan kita saja, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal, penyakit ini bisa menjerumuskan. Betapa banyak terkadang kita melihat sosial media, kita melihat kesuksesan seseorang, fulan viral, atau mungkin kalau anak-anak muda pengen video yang dia buat FYP, akhirnya iri melihat video orang FYP atau viral, atau melihat dagangan orang lain yang tidak kita kenal kok lebih laku daripada dagangan kita, atau bahkan mungkin nilai orang lain kok lebih bagus dari nilai kita. Kita nggak kenal siapa mereka, tapi terkadang penyakit tersebut bahkan bisa menyerang orang lain yang tidak kita kenal. Maka kita kategorikan penyakit ini adalah penyakit kronis. Dia menyerang siapapun dari manusia, baik yang dekat, yang tidak dekat, atau bahkan yang tidak kenal. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan salah satu keburukan atau dosa yang paling besar yang dilakukan oleh umat ini yaitu menyihir orang lain, mengadakan santet. Itu dimulai karena perasaan dengki dan iri. Dan kita semua sudah mengetahui ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan kita berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, dalam diri setiap manusia tertanam sifat hasad. Setiap manusia memiliki sifat hasad. Akan tetapi orang yang tidak tergiring kepada perbuatan zalim atas sesama manusia, berarti ia selamat dari keburukan sifat tersebut. Maksudnya apa? Seseorang, kita ketahui tadi, sifat hasad, dengki ini ada di setiap hati manusia. Tapi mereka yang mengetahuinya, mereka merasakan adanya sifat ini, dan mereka tidak tergiring kepada perbuatan zalim, mereka akan mencegah hasad ini muncul. Mereka akan rutinkan diri mereka dengan kebaikan. Mereka akan palingkan rasa cemburu mereka dengan husnudzan, dengan persangkaan yang baik kepada keluarganya atau kepada orang lain. Tapi orang-orang yang mudah mendolimi orang lain, orang-orang yang gemar bermaksiat, orang-orang yang sudah terbiasa bahkan dengan sengaja menjatuhkan dirinya kepada perbuatan dosa, maka ketika hasad ini muncul, dengki ini muncul, maka dia akan mengumbarkannya ke manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasannya hasad ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya. Orang yang mudah hasad, orang yang mudah dengki, orang yang mudah iri, kemudian dia menjelekkan orang lain,
Dia ingin orang lain mendapatkan kecelakaan. Dia ingin apa yang dimiliki orang lain itu hilang. Dia ingin orang lain mendapatkan kesusahan. Ini semua adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Betapa kita melihat sekarang dengan entengnya, dengan tanpa rasa bersalahnya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi membombardir Gaza, ya, menyerang Palestina. Berapa banyak nyawa yang melayang di sana, ya. Inilah sifat dengki. Mereka iri orang-orang Palestina bisa menduduki tanah-tanah mereka, sehingga mereka ingin mengusir mereka semua walaupun mengorbankan banyak nyawa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima." Ataukah mereka orang Yahudi itu, mereka dengki kepada manusia. Orang Yahudi ini dengki kepada Nabi Muhammad lantaran karunia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab kepada dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Orang-orang Yahudi ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi sampai mengatakan seandainya ketika beliau hidup ada 10 orang Yahudi yang masuk Islam, maka pasti semua orang Yahudi akan masuk Islam. Ya. Tapi nyatanya selama Rasulullah hidup hanya ada 3 orang Yahudi saja yang masuk Islam. Padahal tujuan mereka safar. Mereka itu adalah penduduk-penduduk yang dulunya tinggal di Palestina. Mereka tinggal di Mesir. Kemudian mereka safar ke Yaman. Kemudian mereka safar lagi ke kota Makkah dan Madinah. Tujuan mereka cuma satu. Mereka menunggu datangnya Nabi yang baru. Mereka sengaja pergi ke sana. Tujuannya adalah agar Nabi yang baru tersebut lahir dari keturunan mereka. Tapi ketika mendapati ternyata Nabi tersebut lahir dari keturunan Quraisy, maka mereka menolak. Ya, dalam Al-Quran dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi ini mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ya, di sini nggak ada insya Allah ibu atau bapak yang anaknya ketuker. Ya, mungkin salah manggil nama biasa. Tapi kalau sudah sampai ngobrol, ya, sampai digendong, sampai dijajanin, sampai dibawa pulang, ya, seminggu 2 minggu baru sadar, oh kamu bukan anakku, itu nggak ada. Ya, itu nggak ada. Bahkan mungkin manggil nama ketika nengok salah langsung sadar. Ya, inilah sejatinya orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Dari jauh, ya, melihat fisiknya, tandanya, mereka sudah tahu inilah Nabi yang sudah dijanjikan oleh nabi-nabi mereka. Ya. Bahkan dikisahkan dalam peperangan Uhud, sebelum peperangan Uhud, ketika Nabi SAW memerintahkan orang-orang Madinah untuk keluar berperang. Itu tepatnya di hari Sabtu. Ada seorang Yahudi yang dia mengetahui hal ini. Kemudian dia pergi menemui kawan-kawannya. Mereka mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, bukankah kalian mengetahui bahwasannya Muhammad itu adalah Nabi yang dijanjikan? Mereka mengatakan gimana? Iya, kami tahu. Ya, iya, kami tahu. Lalu kenapa kalian tidak beriman? Ya, karena Muhammad bukan dari golongan kami. Ya, bukan dari golongan Bani Israel. Ya, mereka menganggap keturunan mereka suci karena keturunan mereka dari Sarah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW nasabnya sampai ke Ismail, yang mana ibunya Hajar. Dan Hajar dulunya adalah seorang budak. Mereka hanya mengakui istrinya Nabi Ibrahim adalah Sarah, sehingga mereka memiliki keturunan yang mulia dari Nabi Ibrahim. Padahal secara keturunan, ya, Nabi Muhammad itu juga bisa dikategorikan sebagai keturunan Israel. Ya, karena dia termasuk anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena kedengkian dan keirian ini, akhirnya orang-orang ini tidak mau masuk Islam. Orang ini lebih mengatakan lagi,
Ya. Oke, kalau kalian tidak mau masuk Islam, bukankah kita diajarkan kalau ada nabi yang ingin berperang, maka orang yang mendengar perintah tersebut atau ajakan tersebut haruslah mengikuti? Iya, benar. Tapi sekarang hari Sabtu. Hari Sabtu ini hari kita malas-malasan, hari kita libur, hari kita santai. Jadi kita nggak bisa bantu. Ya, melihat jawaban seperti ini. Ya, ini Yahudi yang masih fitrahnya bagus, kemudian dia akhirnya memilih untuk bersyahadat dan dia keluar. Pergi perang pagi hari, sebelum zuhur perang, orang Yahudi ini meninggal. Maka sampai Rasulullah mengatakan, apakah kalian ingin melihat seorang penghuni surga yang tidak pernah satu sholat sekalipun? Itulah dia, ya, seorang Yahudi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Intinya adalah kedengkian, ya, kecemburuan, rasa angkuh yang akan menjadikan sebab seseorang itu menerima kesengsaraan. Orang Yahudi dengan kesombongannya, keiriannya kepada kemuliaan Nabi Muhammad membuat mereka jatuh kepada kesombongan. Yang kesombongan tersebut membuat mereka hina di dunia, terlebih lagi mereka akan lebih hina lagi nantinya di akhirat. Ya. Bahkan sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kita selalu berdoa, kita mengharapkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta untuk selalu dia jalan yang lurus dan bukan di jalan orang-orang yang dibenci. Para ulama mentafsirkan ini adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, ini adalah orang-orang Nasrani. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi kepada permasalahan penyakit hati ini. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la tahasadu wala tabaghadu wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling dengki, ya, dan janganlah kalian saling membenci dan saling memutus hubungan. Akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di hadis yang lain diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian dengki, wala tanajasu, dan janganlah kalian menipu, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah, wala tadabaru, dan jangan saling memutus hubungan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual suatu barang yang sudah kalian jual kepada orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yudlimu, dia tidak boleh dizalimi. Wala yakhdhuluh, dan dia tidak boleh diabaikan. Wala yakdzibuh, dan tidak boleh ditipu. Wala yahkiruh, dan tidak boleh dihinakan. Ana ulangi, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak boleh dizalimi, dia tidak boleh, ya, diabaikan, dia tidak boleh ditipu, dan dia tidak boleh dihinakan. Kemudian Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu letaknya di hati. Nabi sampai mengulangi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati, tempatnya di sini, tempatnya di sini. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan seorang muslim yang buruk. Cukuplah dia dikatakan sebagai manusia yang buruk jika dia menghina muslim yang lain. Kullu muslimin ala muslimin haram,
damuhu wa maluhu wa irduh. Muslim dengan muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua hadis yang kita baca, Rasulullah memulai dengan hasad. Rasulullah memulai dengan dengki. Yang sejatinya dimulai dari penyakit inilah, dengki inilah, yang akhirnya nanti muncul permusuhan, muncul terputusnya tali silaturahim, muncul akhirnya saling menjatuhkan, saling menghinakan, saling menipu, saling mengambil harta orang lain, bahkan sampai membunuh saudaranya yang lain. Inilah penyakit yang sangat kronis, yang dengan adanya ini dan ketika diikuti, maka penyakit-penyakit yang lain akan terus muncul. Penyakit-penyakit yang lain akan terus bergejolak dan akan membawanya kepada kesengsaraan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada beberapa alasan utama atau beberapa sebab utama yang disebutkan oleh para ulama yang menyebabkan seseorang ini kok punya sifat hasad, atau sifat hasad ini kok semakin berkembang dalam dirinya. Para ulama mengatakan yang pertama adalah kebencian karena alasan personal. Ya. Terkadang mungkin kebencian itu tumbuh bukan karena sesuatu yang besar. Hanya mungkin karena dia nggak punya uang, kemudian dia ingin minjam 50.000 misalnya. Ya, atau mungkin 5.000, 10.000. Ya. Tidak dipinjamkan, akhirnya menjadi benci. Oh, fulan adalah orang yang pelit. Ya. Fulan nggak suka membantu orang lain. Padahal mungkin dia meminjam di waktu yang tidak tepat, di saat saudaranya tidak punya uang. Atau mungkin karena hal-hal yang sepele. Ketika saudaranya sedang menyampaikan pidato, atau ketika saudaranya sedang menyampaikan di khalayak umum, yang tanpa disadari ternyata menyindir dia, atau dia merasa tersindir. Akhirnya muncul pernyataan bahwa fulan suka menjelekkan orang lain, fulan ya suka mengganggu orang lain. Atau mungkin dengan perkataan-perkataan yang biasa terucapkan, tapi ternyata bisa menyakiti orang lain. Karena alasan personal, kebencian, maka dengki ini mulai tumbuh. Alasan yang sebab kedua adalah keutamaan yang dimiliki orang lain. Kita melihat ada orang lain yang cantik, ya, atau melihat ada laki-laki yang ganteng, atau lihat ada orang yang kaya, ya, ada orang yang sukses, ada orang yang punya jabatan mulia, ya. Karena keutamaan yang dimiliki orang lain, kemudian dia tidak dibaluri dengan ilmu, maka penyakit ini tumbuh. Mulai bagaimana terkadang seorang wanita melihat wanita yang lain lebih cantik karena iri, karena ingin seperti dirinya, ya, maka dia mulai merubah wajahnya. Ya. Dia bahkan sampai mengeluarkan ratusan juta miliaran hanya untuk bisa terlihat lebih cantik daripada wanita yang dia kagumi. Atau bagaimana terkadang ada seorang laki-laki yang melihat temannya lebih tampan, kemudian dia ingin supaya temannya menjadi jelek seperti dirinya atau kurang seperti dirinya. Akhirnya terjadilah pembulian, terjadilah ya sesuatu pencurian, atau dia melakukan sesuatu yang membuat wajah orang tersebut akhirnya menjadi buruk rupa, yang dengan hal tersebut dia menjadi senang. Keutamaan yang dimiliki orang lain, kemudian dia melihatnya tanpa dibaluri ilmu, maka hasad tersebut makin memuncak. Kemudian yang ketiga adalah keistimewaan yang ada pada dirinya. Dia merasa dirinya adalah orang yang sempurna. Kurang apa lagi? Udah ganteng, kaya, punya jabatan, rumah udah punya, mobil 10, ya. Mau beli apa tinggal ambil misalnya, ya. Ngelihat orang akhirnya apa? Ngeremehkan, ya. Makanya kita nggak bisa merendahkan orang lain itu hanya dari sekedar apa? Tampilannya saja. Berapa banyak terkadang kita melihat
Orang yang nggak punya uang, penampilannya apa? Mewah, megah sekali. Tapi orang yang punya uang justru kadang apa? Baju oblong, celana pendek, ya, atau bahkan bolong. Insya Allah. Ya. Tapi terkadang apa? Orang yang seperti ini justru mudah menjelekkan orang lain, menghina orang lain, mengatakan kalau kamu itu di bawahku, ya, kamu itu siapa? Ya. Keangkuhan karena dirinya, ya, merasa dirinya lebih istimewa daripada orang lain, menimbulkan sifat iri ini, kedengkian ini. Dia melihat orang lain ada yang lebih mulia, maka dia nggak mau orang di bawahnya ikut mulia, bahkan sampai pada derajat orang yang lebih mulia daripada dirinya. Ada juga sebab-sebab yang lain yang disebabkan atau yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau menyebabkan adanya permusuhan dan kebencian. Kemudian sebab terlalu cinta duniawi yang berlebihan. Kemudian ada sifat pelit dalam hatinya. Kemudian lemahnya keimanan, sombong yang memuncak, rasa tidak mau kalah, tidak mau disaingi, dan juga tidak mau diejek atau takut diejek orang lain. Ya, perasaan-perasaan yang seperti inilah yang mengundang penyakit hasad ini. Maka kita bilang tadi di awal bahwasannya penyakit ini menimpa semuanya. Semuanya. Baik dari kalangan kecil, perkara yang kecil atau perkara yang besar. Mungkin waliyadzubillah. Ya bukan hanya di luar. Mungkin juga bisa dalam forum kajian. Ya. Bapak-bapak dapat apa itu? Fit gelasan. Ya enggak? Nah dapat yang botol. Ya. Ada enggak yang kira-kira maksud yang ngisi dapat botol 2? Ya. Yang hadir malah apa? Aqua gelasan. Ya. Atau bisa juga mungkin apa? Dari anak pribadi yang ngisi dapat roti. Ya. Jamaahnya ada pisang, masya Allah. Ya, mungkin itu bisa jadi juga. Karena kita nggak tahu, karena perasaan tersebut terkadang datang dengan sendirinya. Mereka yang memiliki ilmu, mereka menahan perasaan tersebut agar tidak tampak, atau bahkan dia menghilangkan perasaan tersebut. Tapi justru terkadang ada orang yang ingin menunjukkan. Makanya bisa jadi kadang ada yang langsung marah-marah, ada yang langsung tidak terima, ada yang langsung protes di tempat dan semisalnya. Ya, ini semua karena penyakit hasad. Dimulai dengan rasa dengki. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui kisah seorang nabi yang tampan sekali. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan Nabi Yusuf, seorang nabi, Allah muliakan dia dengan ketampanan. Di sisi lain, beliau pun juga masih terkena penyakit iri, ya, yang disebabkan orang lain. Kalau kita membaca surat Yusuf, kita akan temukan di awal pembahasan surat Yusuf bagaimana saudara-saudaranya iri dengan Yusuf dengan mengatakan apa? Sesungguhnya ya ayah kami lebih mencintai dan menyayangi Yusuf daripada kami. Nah ini hati-hati nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, apalagi banyak, ya jangan sampai ya kasih sayangnya hanya ke anak yang satu, yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga lebih. Ya, jangan sampai ada seperti kisah Nabi Yusuf. Ya, sesungguhnya adik kami dimakan serigala. Ya, atau sesungguhnya adik kami apa? Ya, pergi diculik orang. Ya, waliyadzubillah. Karena apa? Keirian kepada saudaranya sendiri. Dan terkadang permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa tua, ya, permusuhan antar saudara, perebutan harta orang tua, ya, atau saling menjelekkan antara saudara, itu terkadang disebabkan karena kesalahan orang tua. Dia lebih menyayangi satu anak dibandingkan anak yang lain. Dia tidak memberikan keadilan kepada anaknya, sehingga tumbuh rasa iri dalam diri anak-anaknya. Lihat, seorang nabi saja bahkan terkena hal ini. Anak-anaknya para nabi. Dan kita mengetahui nabi adalah orang yang mulia, yang sempurna dalam segi akhlaknya. Tapi anak-anaknya pun ya, bisa terjangkit penyakit ini. Sehingga sampailah mereka menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur. Yang walaupun nantinya Yusuf ditemukan, kemudian dia menjadi orang yang
yang mulia. Tapi pembahasan kita adalah bagaimana sifat iri dan dengki ini menimbulkan mereka berbuat sesuatu yang di luar nalar. Gak pernah terbetik dalam diri mereka bahkan untuk membunuh orang lain, apalagi membunuh saudara mereka sendiri. Tapi karena rasa dengki dan iri ini memberanikan mereka untuk melakukan sebuah makar, bahkan untuk keluarga mereka sendiri, untuk adik mereka sendiri. Yang dengan hal tersebut mereka sudah melakukan kesalahan dan bahkan mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sebagaimana orang tuanya menyayangi Yusuf. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah ya pengaruh dari sifat hasad tersebut. Ya. Belajarlah kita ya dari kisah-kisah para pendahulu. Belajarlah kisah dari kuatnya hati-hati orang yang memiliki keimanan. Rasulullah, para sahabat, atau bahkan mungkin di zaman kita ini, di zaman fitnah ini, cobalah kita sekali-kali menengok kepada saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Kita dikatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ada sebuah video itu, ya. Ketika ada, ini bukan orang wartawan tapi hanya seorang ya yang ingin memvideokan suatu kejadian yang terjadi di Gaza. Ya. Ada seorang laki-laki tua. Dia di depan sebuah bangunan yang sudah hancur terkena bom. Ya. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Bapak, bagaimana perasaanmu? Saat ini bagaimana keadaanmu?" Ya. Orang ini mengatakan, "Alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah saya masih hidup." Lihat ini. Terkadang orang ya yang mungkin tidak hidup dalam keadaan seperti ini, atau bahkan ada orang yang kehilangan 10.000, 100.000, sudah berani sampai apa? Mencuri uang orang lain, atau bahkan sudah sampai bisa membunuh orang lain. Ya, atau mungkin kehilangan 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya. Dia bisa sampai bunuh diri. Waliyadzubillah. Tapi lihat bagaimana seseorang yang memiliki keimanan di hatinya. Ini hati yang hidup, hati yang bersih. Dia, setiap orang ya punya harapan, punya rumah. Dia berdiri di depan rumahnya yang sudah hancur kena bom. Dan di bawah bangunan rumah tersebut ada anak dan istrinya yang terkubur. Tapi ketika ditanya bagaimana keadaanmu sekarang, dia mengatakan, "Ya alhamdulillah saya masih hidup." Bahkan dia mengatakan, "Dan aku berharap ya semoga Allah bisa segera ya mencapaikan aku atau mempertemukan aku dengan anak dan istriku kembali." Itu dia berharap dalam dirinya apa? Dia bisa mati syahid di jalan Allah. Lalu orang ini heran. Kemudian dia mengatakan, "Lalu bagaimana engkau hidup saat ini? Rumahmu sudah hancur, anak istrimu sudah meninggal, dan keluargamu pun pasti juga banyak yang meninggal. Engkau tinggal sendirian sekarang." Lalu dia mengatakan gimana? "Selagi aku masih hidup, tandanya rizkiku masih ada. Seandainya rizkiku sudah habis, pasti Allah akan mematikanku." Kemudian dia pergi dalam keadaan apa? Tersenyum. Lihat bagaimana kuatnya hati-hati orang yang mengalami keadaan hal ini. Di zaman ini sangat jarang kita temukan orang yang memiliki hati kuat seperti itu. Ada orang yang terkena sedikit musibah, dia langsung apa? Meronta-ronta. Dia langsung apa? Mengeluh ke sana kemari. Bahkan curhat di sosial media. Kemudian sampai akhirnya viral. Ya. Alhamdulillah, apakah di sini tahu yang viral itu? Ya. Tapi apa? Hal tersebut banyak dilakukan orang sekarang. Musibah yang dia alami justru menjadikan dia bukan ingat dengan Allah, tapi justru membuat hatinya tambah sakit dengan melakukan makar-makar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka jauhi dan berusaha. Jauhi
dan berikan batasan, berikan penghalang dari sifat-sifat ini. Setiap kali dia muncul, setiap dia kali ingin tampak, maka halangi. Jangan berikan dia ruang sekecil apapun. Nabi SAW pernah mengatakan, dan ini menjadi salah satu keutamaan dari seseorang yang tidak memiliki hasad. Ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin melihat penghuni surga, lihatlah fulan. Di hari berikutnya Rasulullah mengatakan lagi, kalau kalian ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang yang akan masuk ini. Kalau kalian di hari berikutnya lagi, ketika kalian ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang yang akan datang ini. Maka setelah perkumpulan selesai, Abdullah ibn Amr bin al-As, dia mendatangi orang ini. Kemudian dia mengatakan, saya izin untuk bisa tidur di rumahmu malam ini. Dia penasaran, amalan apa yang dia kerjakan, kok dia bisa dijamin menjadi penghuni surga? Ternyata apa? Ketika sampai di rumahnya, ya sudah, dia hanya sholat, ya sudah, sholat wajib. Dia bahkan juga tidak sholat malam. Bahkan ketika waktunya ibadah, ya ibadah, waktunya tidak ibadah, biasa saja. Abdullah mengatakan, aku tidak menemukan sesuatu yang spesial dalam ibadahmu. Lalu apa yang membuatmu dijamin surga oleh Rasulullah? Orang ini mengatakan, iya benar, engkau telah melihat amalan-amalanku, dan itulah amalan-amalanku saja. Akan tetapi aku tidak pernah terbetik sedikit pun untuk menipu orang lain, dan aku tidak pernah hasad kepada orang lain. Jadi dengan hati yang bersih, dengan hati yang menginginkan kebaikan saja, walaupun ibadah yang dia lakukan biasa-biasa saja, bisa menjadikan seseorang bisa menjamin atau dijamin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa kita menjamin seseorang yang terkadang ibadahnya banyak, selalu menampakkan sedekah, selalu umroh tiap bulan, atau haji tiap tahun. Sedekah ini itu dia tunjukkan ke masyarakat. Apalagi tunggu kalau sudah follow misalnya. Tapi apa? Hal tersebut tidak menjamin seseorang ini baik. Bisa jadi orang-orang yang tidak melakukan hal ini, yang dia diam di rumahnya, tapi hatinya jauh dari prasangka buruk, lisannya tidak pernah mengganggu orang lain, bahkan hatinya tidak pernah terbetik untuk mengganggu orang lain. Bisa jadi dia menjadi orang yang lebih mulia. Namanya tidak dikenal penduduk bumi, tapi harum di sisi para penghuni langit. Ada orang yang namanya harum di dunia, tapi namanya berbau busuk di para penghuni langit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka semua hal tersebut awal mulanya adalah di hati. Kita niatkan baik, maka kita akan dapatkan kebaikan. Kita niatkan keburukan, maka kita akan dapatkan keburukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi dalam iri, dalam dengki, ada hal yang dibolehkan, ada hal yang diizinkan, yaitu yang bernama ghibthah. Jadi ada hasad, yaitu menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, atau tidak suka orang lain itu mendapatkan kebaikan. Di sisi lain ada yang namanya ghibthah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyatanafasil mutanafisun." Yang demikian hendaknya kalian berlomba-lomba. Ada nama ghibthah atau nama lainnya munafasah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La hasada illa fisnaini. Rajulun atahu Allahu malan
fasullita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara atau dalam dua orang, yaitu seseorang yang Allah berikan harta, lantas dengan harta tersebut dia gunakan di jalan kebenaran, dia gunakan untuk membantu orang lain, dia sedekahkan ke masjid-masjid, ke anak yatim, ke sekolah-sekolah, membantu orang lain. Kita boleh iri kepada orang tersebut. Atau kepada orang yang Allah berikan ilmu, lalu dia menggunakan ilmunya atau dia mengamalkan ilmunya dengan mengajarkannya kepada orang lain. Maka kita boleh iri. Kita boleh berharap semoga Allah memberikan aku harta seperti halnya ya Allah memberikan kepadanya harta. Atau semoga Allah memberikan kepadaku ilmu sebagaimana Allah telah memberikan ilmu kepada dirinya. Ini harapan yang boleh. Ini iri atau dengki atau keinginan terhadap orang lain yang boleh. Ya. Jadi hanya dalam dua hal ini. Atau ketika seseorang melihat kebaikan pada orang lain, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, berikanlah aku kesehatan sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada dia, agar aku bisa melakukan ketaatan sebagaimana Engkau mudahkan dia dalam menjalankan ketaatan." Ya. Makanya para ulama membagi manusia itu menjadi 4 hal. Yang pertama, ada orang yang kaya. Ya, ada orang yang kaya tapi kemudian dia gunakan hartanya untuk bermaksiat. Dia gunakan untuk pergi ke diskotik, dia gunakan untuk menyewa ya hal-hal yang haram, atau dia gunakan untuk berjudi. Ya. Ini adalah orang yang buruk. Kemudian ada orang yang kedua, orang yang tidak punya harta. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku harta sebagaimana Engkau berikan harta kepadanya, maka aku pasti juga akan berjudi. Pasti aku juga akan homer. Pasti aku juga akan ke diskotik." Ya. Maka apa? Dia adalah orang yang merugi. Dia sudah tidak punya harta, tapi dia mendapatkan dosa sebagaimana dosanya orang yang pertama. Ya. Tapi ada orang yang ketiga, orang yang Allah berikan harta, kemudian dia jadikan harta tersebut di jalan Allah, dia infakkan, dia sedekahkan, dia manfaatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian ada orang yang keempat, dia mengatakan, "Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku harta, pasti aku akan melakukan sebagaimana ya orang yang ketiga ini." Maka dia tidak memiliki harta, tapi dia memiliki ya pahala yang sama dengan orang yang ketiga. Ya. Maka dalam hal inilah iri yang dibolehkan. Dalam hal inilah ya perasaan keinginan kepada orang lain yang diizinkan. Ya, hanya pada dua hal ini. Dalam kebaikan duniawi yang dia manfaatkan, atau dengan ilmu yang bisa bermanfaat untuk akhiratnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita munafasah. Ya, kita saling tasabak, kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Ya, mengharapkan kebaikan sebagaimana orang lain bisa melakukan kebaikan. Dan kita menahan ya kapanpun rasa iri itu muncul kepada orang terdekat kita. Ya, anak istri kita, tetangga kita, saudara kita. Ingat, penyakit ini menyerang segala kalangan. Yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan, orang awam ataupun orang yang berilmu. Semuanya terserang penyakit ini. Maka kita lindungi diri kita dengan ilmu, kita jaga dia dengan menjaga nafsu kita, dan kita kenali penyakit apa yang akan muncul. Seandainya muncul rasa sombong, maka kita tutupi dengan rasa tawadhu. Seandainya muncul rasa pelit, bangga dengan harta yang kita miliki, maka kita tutupi dengan sedekah.
Seandainya muncul rasa malas, maka kita tutupi dengan rajin kita, semangat kita. Jika kita timbul rasa ingin mendapatkan harta orang lain, maka kita tutupi dengan lebih giat dalam bekerja, supaya kita bisa mendapatkan sebagaimana orang lain pun bisa mendapatkannya. Selalu kita tutupi penyakit ini. Sekali kita turuti, maka kesengsaraan dunia dan akhiratlah yang akan kita dapatkan. Sebagai penutup, Nabi SAW mengatakan terkait hasad ini, dia ibarat api yang membakar kayu. Hasad ibarat api yang membakar kayu. Bisa jadi kayu-kayu tersebut adalah ibadah yang kita kumpulkan. Tapi karena adanya hasad ini, maka semua ibadah yang kita lakukan akhirnya habis terbakar. Semoga yang apa Anda sampaikan bermanfaat. Ini yang bisa Anda sampaikan. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.